Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sukses Mulia, senang sekali Bunda bisa menjumpai kalian di kesempatan kali ini ya. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana peran pelaku kegiatan ekonomi melalui dua hal yang biasanya ada di dalam mikroekonomi, yaitu permintaan dan penawaran. Lalu bagaimana keduanya bisa membentuk keseimbangan. Nah, kita coba simak ya. Apa, bagaimana, dan untuk siapa sih permintaan, penawaran, dan keseimbangan? Kalau kita melihat dari sisi pertama nih, tentang permintaan. Permintaan ini merupakan berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen dalam periode tertentu pada tingkat harga tertentu. Nah, banyak sekali sebenarnya faktor yang mempengaruhi permintaan. Misalkan berapa jumlah pendapatan yang dimiliki oleh konsumen, selera, tren, kemudian ekspektasi mereka, kualitas barang, dan sebagainya. Untuk hukum permintaan biasanya berbunyi jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta biasanya berhubungan negatif. Mengapa? Karena pada dasarnya konsumen selalu ingin efisiensi harga, sehingga mereka akan lebih mengkonsumsi barang-barang yang dianggap relatif efisien. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta nanti bisa kita pelajari melalui fungsi permintaan, ya. Dan di dalamnya nanti juga akan ada interpretasi bagaimana kurva permintaan itu bisa dibuat secara fungsi matematis, dan kemudian bagaimana kita mengartikan atau mengambil decision making ketika harga itu naik ataupun harga itu turun, dan bagaimana jumlah barang yang diminta ketika harga itu naik atau turun. Kemudian ketika nanti fungsi permintaannya sudah ada, kita bisa melihat bagaimana keseimbangannya jika sudah bertemu dengan sisi penawaran. Fungsi permintaan ataupun konsepsi permintaan secara keseluruhan ini dipelajari untuk mengetahui bagaimana konsumen memiliki perilaku khusus, sehingga kita bisa melihat bagaimana kecenderungan harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sedangkan penawaran merupakan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Di dalam penawaran sendiri ada faktor yang mempengaruhi produsen untuk melakukan penawaran. Biasanya ketika mereka mau berjualan, mereka menentukan berapa biaya produksi, kemudian ekspektasi dari laba yang ingin mereka dapatkan, bagaimana teknologi berpengaruh terhadap harga mereka, kemudian bagaimana harga barang lain ataupun kompetitor lain terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar, itu menjadi pertimbangan juga. Kemudian tren juga berhubungan dengan penawaran, karena biasanya produsen juga memproduksi barang melihat pada tren dan bagaimana ekspektasi masa depan terkait dengan produksi yang dilakukan. Dari kesemua faktor yang mempengaruhi penawaran, juga terdapat pajak ataupun subsidi. Apa sih yang dimaksud dengan pajak atau subsidi? Nanti kita bisa pelajari ketika kita masuk dalam fungsi penawaran ya. Sebelum memasuki fungsi penawaran, kita melihat dulu bagaimana hukum penawaran berbunyi. Hukum penawaran karena berasal dari sisi produsen, biasanya produsen sih selalu ingin laba maksimum ya, atau optimum. Nah, di sini hukum penawaran biasanya berbunyi jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sementara jika harga sedang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan menurun. Biasanya sih kalau produsen semangat kalau harganya sedang naik, mereka punya biaya produksi yang lebih rendah, maka kemampuan mereka untuk menghasilkan laba itu bisa lebih tinggi ya teman-teman.
Lalu bagaimana hubungan harga dan jumlah barang yang ditawarkan ini nanti akan ada dalam fungsi penawaran. Nah, di dalam fungsi penawaran maupun fungsi permintaan, keduanya kita gunakan persamaan linear ya. Jadi nanti insya Allah dengan persamaan linear kita bisa menginterpretasikan bagaimana kurva penawaran itu ada yang menghubungkan antara pengaruh harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan maupun di sisi permintaan sendiri terkait dengan jumlah harga dan barang yang ditawarkan. Ketika sisi permintaan dan sisi penawaran ini bertemu, maka disebut sebagai equilibrium. Equilibrium ini merupakan keseimbangan permintaan dan penawaran yang terjadi ketika jumlah dan harga barang yang diminta sama dengan jumlah dan harga barang yang ditawarkan. Salah satu contoh kecilnya, ketika kalian deal dengan pedagang atau dengan produsen untuk harga tertentu dan jumlah barang tertentu yang kalian minta, berarti dealing harga itu udah termasuk dengan harga equilibrium. Dan jumlah yang di-dealkan juga termasuk sebagai jumlah keseimbangan. Equilibrium ini juga bisa disebut sebagai kesepakatan ya, harga kesepakatan, jumlah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Biasanya sih dilihat dari QD atau quantity of demand itu harus sama dengan QS atau quantity of supply. Sedangkan PD atau price of demand itu juga harus sama dengan PS atau price of supply. Jadi harga barang dan jumlah barang merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, itu dia terkait tentang permintaan dan penawaran serta harga dan jumlah keseimbangan. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana membuat fungsi permintaan dan penawaran. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.